Haruskah aku pasrah? Part 50 menemui. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Kemarahan Hendra benar-benar meledak mengetahui Laluna adalah dalang di balik percobaan penculikan terhadap Neina. Dan ia semakin meradang tatkala ia mendapat informasi jika saat ini Laluna sudah melarikan diri. Kepada pihak berwajib, Hendra melalui Diki meminta untuk menghentikan pencarian terhadap Laluna, namun tidak untuk dirinya secara pribadi. Ia sungguh ingin memberi pelajaran kepada Laluna, apalagi perbuatan Laluna sudah sangat keterlaluan. Bagaimana? Apa kamu sudah mendapat info tentang keberadaan Laluna? Tanyanya kepada Diki, begitu Diki menjatuhkan bobot tubuhnya pada sofa. Tidak ada yang tahu di mana Laluna saat ini. Tidak hanya di rumahnya, aku bahkan datang ke tempat pemotretannya untuk mendapatkan informasi. Tapi tak ada satupun yang tahu. Jawab Diki. Bagaimana dengan manajernya? Apa kamu sudah bertemu dengannya? Itu dia. Manajernya pun menghilang bak di telan bumi. Diki tampak berpikir. Apa mungkin mereka pergi bersama? Tanyanya. Tidak. Jika mereka pergi berdua, mereka akan mudah terdeteksi. Hendra melirik jam yang melingkar di lengan kirinya, kemudian bertanya, jam berapa rapat dengan divisi pemasaran dimulai? 15 menit lagi, sahut Diki. Baiklah, kita ke ruang rapat sekarang. Hendra bangkit lalu berjalan keluar dari ruangannya. Sesuai dengan kesepakatan, Arga kembali ke rumah sakit Kartika dengan membawa mobil Zio. Sedang mobilnya sendiri dikendarai oleh seorang sopir yang ia sewa. Dengan buah tangan berupa beberapa jenis buah, ia melenggang ditemani senyum yang merekah di wajahnya. Ketika tiba di depan lift, ia bertemu dengan Dokter Kartika yang sedang menunggu lift terbuka. Tante Tika, sapanya ramah. Hai Arga, Tante minta maaf ya untuk kejadian malam itu. Tante sangat panik. Jadi Tante tidak memperhatikanmu. Dan jujur saja, Tante bahkan tidak tahu kalau kamu berada di sana. Tante baru tahu keesokan harinya dari Sio. Terima kasih ya, sudah menolong Naina. Iya Tante, sama-sama. Ucap Arga tersenyum. Lift terbuka dan mereka pun masuk ke dalamnya. Kamu mau menjenguk Naina? Tanya Dokter Kartika seraya melirik sekilas kantong plastik yang dibawa Arga. Iya Tante. Apa kamu sudah tahu ruang rawat Naina? Dokter Kartika bertanya lagi. Sudah Tante, Sio yang memberitahu aku. Baguslah, kalau begitu Tante duluan. Begitu pekerjaan Tante selesai, Tante akan ke ruangan Naina. Pamit Dokter Kartika. Di saat yang sama, pintu lift pun terbuka. Masuk, seru Sio. Arga masuk seraya mengucapkan salam, lalu dijawab oleh semua yang ada di sana sambil menoleh ke arah Arga. Tak terkecuali Amirah yang sejak semalam tiba dan menginap di ruang rawat Naina. Melihat sosok Arga untuk pertama kalinya membuat hatinya berdesir, dan entah mengapa jantungnya berdegup kencang seakan ingin keluar dari rongga dadanya. Tatapan Amira masih apik menyorot Arga yang berjalan menghampiri Zio. Ia begitu terkesima akan sosok Arga. Wajah blasteran Jerman Indonesia serta bentuk tubuh proporsional membuat Amira kagum dan seakan meleleh di tempatnya duduk saat ini. Oh my god, is this what you call falling in love at first sight? Amira memegangi dadanya yang masih bergemuruh. Bagaimana keadaan kamu, Naina? Tanya Arga begitu berada di samping Zio. Alhamdulillah, sudah lebih baik. Oh iya, aku membawa buah untukmu. Karena aku tidak tahu buah kesukaanmu, jadi aku membawa beberapa macam. Semoga ada yang kamu suka. Terima kasih, tapi sebaiknya kamu tidak perlu repot-repot. Aku tidak merasa direpotkan sama sekali. Sanggah Arga. Duduklah, akan kubuatkan kopi untukmu. Ucap Zio berjalan ke arah dispenser. Biar aku saja kak, tawar Amira. Amira yang sejak tadi hanya memandangi Arga bergegas menghalangi langkah Zio. Memangnya kamu bisa?
Tanya Zio menatap Amirah yang berlalu di hadapannya. Kalau cuma kopi, Amirah juga bisa kak. Kecil ini mah, ujar Amirah yang tak mau diremehkan. Sebelum ia menyentuh stoples yang berisi bubuk kopi, ia berbalik menghadap Zio. Kalau Kak Zio meragukan Amirah, sekarang juga Kak Zio duduk yang manis menunggu sampai kopi nikmat ala Amirah selesai. Ucapnya tersenyum. Cih, dasar bocah. Baiklah, akan kutunggu. Naina yang mendengar interaksi mereka tersenyum kecil di atas tempat tidurnya. Apa ada yang suka dingin? Tanya Amirah yang mulai meracik kopi tanpa berbalik. Aku suka dingin, sahut Arga membuat Amirah terdiam sejenak. Teman Kak Zio suka yang dingin rupanya. Ini adalah pertemuan pertamaku dengannya. Aku harus memberi kesan yang baik. Semoga saja dia suka dengan kopi buatanku. Setelah kopi buatan Amirah diseruput oleh Zio dan Arga, mereka langsung memberi 2 jempol untuk Amirah. Aku tidak menyangka kalau kamu hebat dalam meracik kopi. Celutuk Zio. Syukurlah kalau kakak suka. Timpal Amirah tersenyum sambil melirik sekilas Arga. Meeting telah usai. Hendra dan Diki keluar dari ruang rapat dan berjalan menuju ruangan Hendra. Ketika berada di depan pintu, Hendra berbalik ke arah Diki yang berjalan di belakangnya. Apa aku masih ada jadwal hari ini? Tanyanya. Tidak ada lagi. Jawab Diki. Apa kamu akan ke suatu tempat? Tanya Diki yang ikut masuk ke ruangan Hendra. Aku akan menemui Naina di rumah sakit. Kalau ada perkembangan mengenai Laluna, segera hubungi aku. Hendra keluar dari ruangannya setelah sebelumnya menyambar kunci mobil yang tergeletak di atas meja kerjanya. Beberapa menit berkendara, Hendra pun tiba di rumah sakit. Karena tidak mengetahui ruang perawatan Naina, Hendra terlebih dahulu bertanya ke bagian administrasi. Begitu mendapatkan informasi yang ia butuhkan, ia pun melangkah menuju ruangan Naina. Ia menghela nafas panjang sebelum mengetuk pintu yang bertuliskan VVIP itu. Dapat ia dengar suara Naina yang mempersilakannya masuk. Menemui Naina kali ini membuatnya begitu gugup. Jika dibandingkan dengan bertemu klien dengan proyek miliaran rupiah, bertemu dengan Naina seakan memerlukan persiapan yang ekstra. Dengan mantap, Hendra mengikis jarak. Hanya ada Naina yang saat ini duduk di atas tempat tidurnya. Naina mencoba mencari tahu siapa gerangan yang saat ini berjalan mendekatinya. Anda siapa? Tanya Naina. Sekelebat, Naina mengingat para penculik yang akan membawanya pergi petang itu. Tubuhnya mulai gemetaran. Ia panik dan takut. Sebab Amirah baru saja pamit ke kantin, sedangkan Zio dan Arga mengunjungi suatu tempat. Ya Allah, apa yang harus kulakukan? Terima kasih telah menonton part ini. Terus dukung channel ini dan sampai jumpa di part selanjutnya.